Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Anissa Unabila, mahasiswi program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya di sini akan menjelaskan faktor pemunduran dinasti Abbasiyah. Sebelumnya dinasti Abbasiyah pernah menjadi pusat peradaban Islam yang sangat maju. Masa kekuasaannya sekitar tahun 750 sampai 1258 Masehi, dianggap sebagai puncak zaman keemasan Islam karena perkembangan ilmu, pengetahuan, pemerintahan, dan budaya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran dinasti Abbasiyah ini ada dua macam faktor. Yang pertama ada internal. Yang pertama dari internal itu ketidakstabilan politik dan suksesi. Salah satu faktor internal terpenting adalah ketidakstabilan politik, particularly dalam proses suksesi kepemimpinan. Perebutan kekuasaan antar anggota keluarga kerajaan sering terjadi. Ini melemahkan institusi kekhalifahan dan menciptakan divisi internal. Nah, perlu dipahami bahwa sistem suksesi yang tidak jelas sering menjadi pemicu konflik berdarah antar calon penerus tahta. Konflik-konflik ini tidak hanya melemahkan kekuatan militer, tetapi juga menguras sumber daya finansial kekhalifahan. Yang kedua, melemahnya otoritas khalifah. Seiring berjalannya waktu, khalifah semakin menjadi figur simbolis tanpa kekuatan politik yang nyata. Kekuasaan sesungguhnya beralih kepada para jenderal, militer, dan penjabat tinggi istana. Fenomena ini dikenal sebagai pemerintahan di belakang tirai, di mana khalifah hanya menjadi boneka para penguasa sebenarnya. Nah, yang ketiga, korupsi dan inefisiensi administratif. Birokrasi yang semakin korup dan tidak efisien menjadi masalah serius. Pejabat pemerintah lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan rakyat. Korupsi merajalela di semua level pemerintahan, menggerogoti anggaran negara dan mengurangi efektivitas administrasi. Yang keempat, konflik internal dan pemberontakan. Berbagai pemberontakan dan konflik internal terus menggerogoti kekuatan kekhalifahan. Kelompok-kelompok seperti Syiah, Khawarij, dan berbagai jenis non-Arab sering memberontak terhadap pemerintahan pusat. Pemberontakan ini memaksa kekhalifahan mengalihkan sumber daya dari pembangunan kepada pemadaman pemberontakan. Yang berikutnya, faktor eksternal, yakni yang pertama, invasi dan serangan dari luar. Berbagai invasi dari kekuatan luar menjadi pukulan telak bagi Daulah Abbasiyah. Serangan dari Bizantium di barat, berbagai dinasti Persia di timur, dan akhirnya invasi Mongol yang menghancurkan Baghdad pada tahun 1258. Setiap invasi ini melemahkan kekuatan militer dan ekonomi kekhalifahan. Sebagai catatan, invasi Mongol bukan hanya menghancurkan ibu kota, tetapi juga membunuh Khalifah Al-Musta'sim, mengakhiri kekuasaan Abbasiyah di Baghdad secara efektif. Meskipun kemudian ada kelanjutan simbolis di Kairo, kekuasaan sesungguhnya sudah berakhir. Yang kedua, perubahan rute perdagangan global. Perubahan rute perdagangan internasional mengurangi signifikasi ekonomi wilayah-wilayah kekhalifahan. Penemuan rute laut baru dan perkembangan perdagangan melalui jalur alternatif mengurangi pendapatan dari pajak perdagangan yang sebelumnya menjadi sumber utama kekayaan kekhalifahan. Dan yang ketiga, tekanan dari kekuatan regional baru. Kemunculan kekuatan regional baru seperti dinasti Seljuk, Fatimiyah, dan kemudian Mamluk menciptakan tekanan politik dan militer terhadap Abbasiyah. Kekuatan-kekuatan ini seringkali justru menguasai khalifah dan menggunakan legitimasi agama mereka untuk memperkuat posisi sendiri. Meskipun mengalami kemunduran, manfaat dari peninggalan Daulah Abbasiyah dalam peradaban Islam tetap dapat dirasakan hingga saat hari ini melalui warisan ilmu pengetahuan, budaya, dan arsitektur yang mereka tinggalkan. Yang berikutnya, Perang Salib. Perang Salib
berlangsung selama berabad-abad, menciptakan tekanan militer, ekonomi tambahan. Meskipun kekhalifahan tidak selalu menjadi target utama, khalifah ini mengganggu stabilitas regional dan mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan internal. Dampak perang salib terhadap kemunduran Daulah Abbasiyah meliputi pengalihan sumber daya militer untuk pertahanan. Yang kedua, gangguan terhadap jaringan perdagangan regional. Yang ketiga, melemahnya kohesi politik antar penguasa muslim. Dan yang terakhir, kerusakan infrastruktur di wilayah-wilayah perbatasan. Nah, proses kemunduran Daulah Abbasiyah memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya stabilitas politik, pemerintahan yang bersih, dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Warisan mereka tetap menjadi bagian penting dari sejarah peradaban Islam yang terus dipelajari dan diapresiasi hingga saat ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak salah, apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.